kalimat atau kata-kata yang agak sedikit alay. Kita tidak bermaksud apa-apa kecuali ingin menyenangkan hati pasangan kita. Misalkan menyanjung, engkau cantik, engkau seperti bidadari, engkau ini, engkau itu. Besar hati pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Saudara-saudaraku yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan mencoba menguraikan pertanyaan yang masuk di media sosial. Seorang jamaah bertanya kepada saya tentang bagaimana hukumnya seorang istri yang berkata dusta kepada suaminya. Jadi kesimpulannya, seorang istri berbohong kepada suaminya itu boleh atau tidak, Ustaz? Namun jamaah ini tidak menjabarkan secara jelas artinya bohong dalam hal apa dulu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebohongan adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Pada kajian yang lalu, Al-Fakir pernah menyampaikan salah satu ciri-ciri orang munafik adalah faida hadatsa kadzdzaba. Ciri-ciri orang munafik adalah ketika dia berbicara, berkata bohong. Namun ternyata di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian dinukil juga oleh Imam Al-Ghazali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kullul kadzibat dzunuba illa salasah. Setiap kebohongan itu dosa, namun tidak dalam perkara tiga ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, ar-rajulu yukadzibu fil ghazwah. Seorang laki-laki atau seseorang yang berbohong tapi tujuannya untuk siasat peperangan. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pun pernah melakukan hal yang demikian. Artinya Rasulullah pernah bersiasat di dalam peperangan. Kalau tidak salah peperangan Khandaq, saat itu Rasulullah bersama para sahabat dan bala tentara umat Islam membuat parit-parit perangkap untuk orang-orang kafir. Dan ketika mereka menyerang umat Islam, mereka terperangkap di dalam parit itu. Bohong untuk siasat perang ini diperbolehkan di dalam Islam. Warrajulu yukadzibu fil ghazwah. Kemudian yang kedua, bohong yang ditolerir di dalam Islam. Bahkan saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sahih Muslimnya. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya kebohongan dalam tiga hal ini sepakat ulama insya Allah tidak ada perselisihan pendapat selama ini tidak ada unsur mudarat di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan yang kedua, warrajulu yukadzibu bainar rajulani liyuslihuha bainahuma. Apa artinya? Seseorang yang berbohong namun tujuan mulianya adalah untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Si A dengan si C didapati sedang bertikai. Bahkan dalam kurun waktu beberapa hari tidak saling bertegur sapa di antara mereka. Lalu si B ini punya inisiatif untuk ingin mendamaikan di antara keduanya. Dengan berbagai cara dia berbohong, tapi tujuannya ini untuk supaya luluh hati mereka berdua. Suatu saat si B ini memberikan hadiah kepada si C, yang diadreskan, dialamatkan bahwasanya hadiah ini dari si A, sebagai bentuk rasa permohonan maaf. Atau dengan kata lain, atau dengan kasus yang lain, misalkan si B datang kepada si C. Dia meminta maaf, dia mengatakan kepada si C bahwasanya si A ingin sekali berdamai dengan engkau, namun si A malu untuk menyampaikannya. Maka akulah yang menjadi mediator untuk menyampaikan kepada engkau. Maukah engkau untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain? Padahal sejujurnya si A tidak pernah mengatakan kalimat itu. Namun inisiatif si B ini mengatakan kepada si C, namun tujuannya untuk supaya mereka ini berdamai. Di waktu yang berbeda, si B ini datang lagi kepada si A. Dan dia mengatakan hal yang serupa sebagaimana dia menyampaikan kepada si C tadi. Wahai saudaraku si A, ketahuilah ketika saya berjumpa dengan si C,
dia sebenarnya menyesali perbuatannya, dia mengaku bersalah, dia ingin sekali berdamai dengan engkau, namun malu untuk mengutarakannya, takut engkau tidak mau memaafkan. Maka dia menyampaikan ini kepada saya, dan saya pun berinisiatif untuk menyampaikan ini kepada engkau. Maukah engkau berdamai? Sudahlah, si C juga sudah berlapang dada untuk mengakui kesalahannya. Alangkah baiknya engkau pun juga melakukan hal yang serupa. Padahal jujur, si C pun tidak pernah mengatakan kalimat ini kepada si B. Namun ini murni inisiatif si B, tujuannya untuk mendamaikan mereka. Akhirnya mereka berdamai. Dan inilah yang diperbolehkan di dalam Islam, kata Rasulullah. Tidak ada kebohongan kecuali seorang laki-laki yang tujuannya ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Nah, yang ketiga ini, yang ada sangkut pautnya dengan pertanyaan, kata Rasulullah, bohong yang diperbolehkan di dalam Islam, warrajulu yukadzibu 'alal mar'ati liyufarrihuha. Seorang suami berbohong kepada istrinya atau sebaliknya. Istrinya berbohong kepada suaminya, namun tujuan mereka adalah ingin menyenangkan pasangannya masing-masing. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Contoh, misalkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyanjung, atau bahasa istilah anak sekarang, kalimat atau kata-kata yang agak sedikit alay. Tapi kita tidak bermaksud apa-apa kecuali ingin menyenangkan hati pasangan kita. Misalkan menyanjung, engkau cantik, engkau seperti bidadari, engkau ini, engkau itu. Besar hati pasangan kita dan dia merasa bahagia dengan sanjungan itu. Maka insya Allah ini akan bernilai pahala dan tidak akan dihukumi dosa. Bahkan hati-hati saudaraku, ada jujur yang justru mendapatkan dosa dari Allah. Jujur yang seperti apa? Jujur tapi mendapatkan dosa dari Allah. Jujur yang menyakitkan hati orang lain. Contoh misalkan seorang istri punya suami, kebetulan suaminya mohon maaf, kebetulan rambutnya sudah agak mulai menipis. Lalu kemudian si istri ini pagi-pagi menyiapkan sarapan, kemudian memanggil suaminya dengan panggilan yang tidak mengenakan, walaupun itu jujur. Tak, botak, ini sarapannya sudah siap. Saya yakin siapapun, mohon maaf, suami yang punya kekurangan seperti ini akan tersinggung ketika istri kita menyampaikan hal yang demikian. Atau misalkan suaminya kulitnya hitam, black, ini kopinya sudah siap. Saya yakin suami pasti akan tersinggung walaupun itu jujur. Karena menyakiti hati pasangan kita. Ini jujur yang mendapatkan dosa ketika kita utarakan secara belak-belakan di depan pasangan kita. Tapi kalau di luar dari tiga hal tadi, maka tidak ada tolerir kebohongan. Semuanya bohong itu dosa kecuali dalam tiga perkara tadi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memahami, tidak semuanya bohong itu dinilai dan dihukumi dosa oleh Allah, kecuali bohong dalam tiga hal tadi. Namun di luar dari tiga hal tadi, maka tidak ada toleransi untuk kebohongan. Contoh, misalkan istri mencuri uang suami tanpa sepengetahuan suami. Ini pun dosa. Walaupun itu uang suami kita. Tetap harus musyawarah, jalin komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu penanya bisa sedikit memahami bahwasanya kebohongan yang bagaimana dulu yang tidak dihukumi dosa oleh Allah, yaitu bohong yang tujuannya untuk menyenangkan pasangannya. Contoh misalkan istri atau suami memakai pakaian yang sebenarnya tidak pantas sama sekali pakaian itu dipakai oleh suami kita, atau sebaliknya. Namun dengan perasaan yang ingin membahagiakan hati, subhanallah, engkau terlihat cantik wahai istri ketika memakai pakaian itu. Atau sebaliknya, subhanallah, engkau kelihatan tampan wahai suamiku kalau engkau memakai baju itu. Padahal sebenarnya dalam hatinya, itu suamiku tidak pantas sekali pakai baju itu. Namun ketika ingin kita sampaikan kepada pasangan kita, menyakiti hatinya, maka itu tidak kita ucapkan, malah justru sebaliknya. Nah, bohong yang seperti ini, insya Allah yang tidak dihukumi dosa, dan insya Allah malah justru mendapatkan pahala karena menyenangkan hati pasangan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.